Namaku Lin Xiu, seorang prias jenazah yang terbiasa berurusan dengan orang mati. Tapi hari ini, aku melamar pekerjaan paruh waktu sebagai penjaga keamanan malam di sebuah museum pribadi. Karena bayaran yang mereka tawarkan sungguh besar, $10.000 per hari. Kenapa kamu membakarnya? Setelah dibakar, kontrak ini baru dianggap sah. Tuan Lin, selamat bergabung di museum pribadi nomor 9. Ingat, bekerjalah selama sebulan penuh, agar gajimu bisa cair. Jika tidak, selain harus membayar denda pelanggaran kontrak yang sangat mahal, segala konsekuensi lainnya harus kamu tanggung sendiri. Apa ini? Itu adalah penjaga keamanan malam sebelumnya. Mana mungkin manusia berubah jadi seperti itu? Wanita kapitalis kejam ini. Setelah kontrak ditandatangani dia menakut-nakuti orang agar pergi. Pasti dia sengaja ingin menipu uang denda kontrak kan? Bahkan sebagai prias jenazah pun aku belum pernah melihat kondisi setragis ini. Sudah hampir waktunya. Aku harus pergi sekarang. Kuharap kamu bisa bertahan lebih dari 2 hari. Satu, jam operasional museum adalah pukul 12 malam sampai 6 pagi, jangan datang bekerja pada siang hari. 2, jika kamu melihat bola mata patung pelindung makam Tang Sancai bergerak, segera tutup patung itu dengan kain merah, jangan sekali-kali menatap matanya. 3, tusuk konde darah. Jika mendengar suara wanita menangis, berpura-puralah tidak mendengarnya, jangan pernah menjawab pertanyaan apapun darinya. 4, kepala patung perunggu tanpa kepala itu hilang. Jika dia memintamu untuk mencarikan kepalanya, lemparkan manekin kepala yang ada di mejamu kepadanya, lalu segera kunci rapat pintu ruang kerjamu. Biar aku lihat siapa yang sedang bersandiwara di sini. Aku ini seorang prias jenazah. Bahkan tubuh yang sudah hancur menjadi 8 bagian, pun berani aku jahit sendirian di tengah malam. Hal mengerikan apa yang belum pernah kulihat? Museum tua ini, kenapa semua barang di sini sudah rusak? Bos, di sini ada kamera pengawas. Bukan aku yang merusaknya ya. Jangan coba-coba memotong gajiku. Hancurnya parah sekali. Ini benar-benar membuatku kesal. Penyakit profesionalitasku kambuh lagi. Tumpuannya kurang kuat, aku harus memasang pasak baja. Siapkan formasi. Ini anomali tingkat S. Ini bukan sesuatu yang bisa kita tangani. Segera evakuasi seluruh kota. Ini. Kekuatan macam apa ini? Masih agak miring, tidak bisa berdiri tegak, harus dipasang kerangka penyangga agar stabil.
Sempurna. Dengan keahlianku ini, bahkan di tempat kremasi sekalipun, pihak keluarga pasti akan berlutut memberi hormat kepadaku. Paku suci sepanjang 100 meter menembusnya. Rantai hampa mengikat makhluk misterius itu. Hanya dengan lambaian tangan membuat misteri kelas S musnah seketika. Sebenarnya sehebat apa kekuatan pengusir roh ini? Wakil Kapten, misteri kelas S Syura berlengan 8. Apakah benar-benar sudah hilang sepenuhnya? Tidak. Kekuatan misterius itu tidak akan hilang. Itu hanya akan berpindah. Sama seperti saat kamu tidak sengaja menghabisi hantu cermin dan mendapatkan kekuatannya. Kekuatan misteri kelas S, Syura berlengan 8, juga akan berpindah kepada orang yang menghabisinya. Sebenarnya siapa yang beraksi menghabisi Syura berlengan 8 tadi malam? Siapa ya? Kakak Siu, berita besar. Tadi malam setengah wilayah kota diblokade. Dengarnya, karena ulah sosok misteri besar kelas S yang ada di foto ini. Sekarang beritanya diblokir di seluruh internet. Ini difoto diam-diam oleh temanku dengan mempertaruhkan nyawa. Hebat, bukan? Bukankah ini patung perunggu rusak yang aku perbaiki semalam? Ini pasti editan seseorang yang diperbesar, lalu ditambah efek kilat. Si gendut ini, ternyata benar-benar percaya pada gosip apapun. Jangan percaya pada hoaks yang membosankan ini. Aku sudah menjadi petugas pemakaman selama bertahun-tahun, setiap hari berurusan dengan orang yang sudah tiada, tapi tidak pernah menemui kejadian misterius yang nyata. Cepat kembali bekerja. Tapi omong-omong ini aneh sekali. Setelah bekerja semalaman bukan hanya tidak lelah, malah merasa seluruh tubuhku punya tenaga yang sangat besar. Ada yang salah. Kapan muncul poin kelima ini? Mungkinkah ada yang tahu, kalau aku sudah memperbaiki patung perunggu itu, lalu semalaman menambahkan poin ini, dan berencana menyalahkanku? Tuan Lin, kamu masih hidup. Tentu saja aku masih hidup. Memangnya kamu melihat hantu? Bisa melewati hari pertama dengan selamat? Lumayan juga. Sekretaris Su, kenapa peraturan ini aneh sekali? Jumlahnya bertambah 1 dari yang kemarin? Apa kalian yang menambahkannya diam-diam? Jangan banyak tanya. Kamu hanya perlu mematuhi setiap poin dalam peraturan tanpa syarat apapun. Dengan begitu kamu bisa hidup lebih lama. Aku sudah memperbaiki patung perunggu itu. Aku harus jelaskan. Saat aku mulai bekerja, patung itu memang sudah hancur, bukan karena aku yang memecahkannya lalu memperbaikinya. Kalian para pengusaha jangan harap bisa memotong gajiku karena masalah ini. Apa? Kamu memperbaiki patung Syura berlengan 8? Ayo, cepat bawa saya ke sana. Anda benar-benar berhasil memperbaiki Syura lengan 8 dengan sempurna? Tentu saja, sejak kecil, aku memiliki kemampuan yang sulit dijelaskan. Benda rusak apapun, hanya dengan sekali melihat, di dalam otakku akan segera tahu. Bagaimana rupa benda itu saat masih utuh? Bertahun-tahun di rumah duka, tubuh yang sudah tiada melalui perbaikanku di Linxiu, selalu mendapatkan ulasan terbaik yang sempurna. Karena Anda sudah memperbaikinya, maka Anda harus bertanggung jawab atas hal itu. Jika sampai rusak lagi, maka konsekuensi yang muncul juga harus Anda tanggung sendiri. Bukannya itu tidak adil? Benda ini awalnya memang sudah rusak, lalu aku memperbaikinya. Bagaimana mungkin jika rusak lagi, malah aku yang menanggung akibatnya? Anda hanya ingin mencari alasan untuk memotong gajiku, kan? Lalu, aku ingin bertanya kepada Anda, setelah aku memperbaikinya, apa keuntungan yang aku dapatkan? Anda sudah mendapatkan keuntungan dari memperbaikinya. Keuntungan apa? Apa yang sudah kudapatkan? Wanita cantik memang paling pandai menipu. Apa wanita ini sedang mencoba mengambil untung tanpa modal? Begini saja. Selain keuntungan yang sudah Anda dapatkan, bos sudah memberi perintah. Untuk setiap barang antik yang Anda perbaiki, saya akan memberikan tambahan biaya perbaikan sebesar $100.000. $100.000? Satu buah? Sekretaris Su, itu tawaran yang sangat bagus. Kenapa tidak bicara soal uang sejak tadi? Masalah ini bisa kita bicarakan baik-baik. Jika situasinya seperti ini, tenang saja. Asalkan uangnya cocok, aku bisa memperbaiki semua barang antik di museum Anda sampai tuntas. Dijamin akan tampak seperti baru kembali.
1 buah $100.000. 10 buah $1 juta. Aku akan kaya mendadak. Shift malam kembali dimulai. Malam ini selain jaga malam, aku masih bisa memperbaiki satu benda kuno lagi. Apa yang terjadi ini? Tunggu dulu. Retakan ini benar-benar tidak terlihat alami. Sepertinya ini akibat tebasan pedang atau kapak. Siapa sebenarnya yang melakukan ini? Sekretaris Su? Tidak mungkin. Wanita itu seharian penuh hari ini. Berjalan di dekatku dengan sepatu hak tinggi, memperhatikanku seperti seorang mandor. Dia sama sekali tidak punya kesempatan melakukannya. Sudahlah, biar aku perbaiki dulu saja. Aku harus menyelesaikan perbaikan satu lagi hari ini. Tetapi aku juga harus memperketat patroli. Jangan sampai aku menangkap pelakunya. Baiklah, yang ini, kerusakannya tidak seberapa, mudah sekali diperbaiki. Setelah memperbaiki yang satu ini, $100.000 lagi di tangan. $100.000, $100.000. $100.000, $100.000. Apa-apaan ini? Di mana alat-alatku? Di mana tumpukan alat yang begitu banyak itu? Apa alat itu punya kaki dan melarikan diri? Siapa sebenarnya yang melakukan ini? Ketemu kamu. Tidak ada orang. Orang yang merusak patung perunggu Suralengan 8, dan yang mencuri alat-alatku, sangat mungkin adalah orang yang sama. Benar juga. Aku akan memeriksa CCTV, semuanya akan terlihat jelas. Aturan ke-6. Sebelum kamu memperbaiki suatu barang bersejarah, pastikan untuk melihat reaksi barang-barang bersejarah lain di sekitarnya. Siapa lagi yang sedang main sandiwara bodoh ini? Hanya untuk memperbaiki satu benda? Aku harus memedulikan pendapat benda-benda lain di sekitarnya? Maksudmu, benda-benda lama ini yang sudah mencuri alat-alatku? Omong kosong. Apa tumpukan tembaga berkarat ini bisa jadi siluman? Pasti ada seseorang di balik semua ini. Jangan sampai aku tahu siapa pelakunya. Periksa CCTV saja. Segalanya akan segera terungkap. Apa yang terjadi? Sinyalnya terputus. Mungkinkah kamera pengawasnya juga telah disabotase? Ini buku harian yang ditulis petugas keamanan sebelumnya. Hari pertama, aku mulai bekerja sebagai petugas keamanan shift malam di museum pribadi ini. Tidak ada yang terjadi sepanjang malam. Mencari uang ini benar-benar sangat mudah. Hari kedua, saat sedang berpatroli, aku terkejut saat menemukan
banyak benda bersejarah yang gerakannya berubah. Lengan patung perunggu itu terangkat. Mata dalam lukisan dayang itu menatapku. Padahal sebelumnya gerakan mereka jelas bukan seperti itu. Hari ketiga. Aku menceritakan hal ini kepada Sekretaris Su. Dia bilang karena shift malamku terlalu santai, pikiranku jadi mudah membayangkan yang bukan-bukan. Dia menyarankan jika aku sedang senggang di shift malam, aku bisa mencoba memperbaiki benda bersejarah yang rusak itu, dan dia akan memberiku biaya tambahan yang lumayan besar. Hari keempat, demi uang, aku mulai memperbaiki cermin perunggu kuno yang rusak itu. Tapi, mereka tidak ingin diperbaiki. Malam itu, sebuah pedang perunggu tiba-tiba melayang keluar dari kotak pajangan, menyerempet kulit kepalaku, dan hampir menembus kepalaku. Aku mengerti sekarang. Aku seharusnya tidak menyentuh barang itu. Saat aku melihat ke arah cermin itu, jariku mulai terasa kaku. Berubah menjadi putih, persis seperti keramik. Aku sedang menjadi bagian darinya. Jika sesuai dengan apa yang tertulis di buku harian ini, tumpukan pecahan keramik putih di meja depan itu, benarkah itu adalah sosok petugas keamanan sebelumnya? Dengan penjelasan ini, sepertinya semuanya masuk akal. Termasuk alasan mengapa peralatan kerjaku dicuri. Tapi ini terdengar sangat mustahil, bukan? Tunggu dulu. Tadi saat aku memperbaiki cermin rusak itu, wajahku menghadap cermin dalam waktu yang cukup lama, jariku juga sudah menyentuh cermin itu. Tapi kenapa aku tidak apa-apa sama sekali? Siapa itu? Siapa yang melakukan semua ini? Sebelum Anda memperbaiki sebuah benda kuno, pastikan untuk melihat dulu bagaimana reaksi benda-benda kuno lain di sekitarnya. Sudahlah, tidak peduli. Hari ini aku akan memperbaiki cermin perunggu ini dulu. Ternyata aku hanya terlalu khawatir. Beraninya aku mempercayai omong kosong di buku peraturan konyol itu. Benda kuno ini benar-benar bisa bergerak. Sejak kapan reaksiku menjadi secepat ini? Dan tenaga ini? Sudah hampir menyaingi pahlawan super kan? Pantas saja tadi siang aku merasa punya tenaga yang sangat besar. Ini bukan ilusi. Apa yang sedang dilakukan benda sialan ini? Mau menyerah karena tidak bisa menang? Bisa begini juga? Barang rongsokan ini benar-benar ingin membuatku tiada. Aku menyerah. Taktik terbaik adalah melarikan diri.
Ini museum atau rumah hantu? Bahkan ada serangan mendadak segala. Akhirnya mereka berhenti mengejar. Sayang sekali, semuanya sudah hancur. Lu Baiduan. Kamu tersenyum? Tempat ini juga sangat aneh. Museum tua ini, tidak ada satupun bagian yang normal. Apa aku tidak salah lihat? Hanya dalam satu malam, lukanya sudah sembuh? Kemampuan pemulihan apa ini? Apa aku masih manusia? Kebetulan sekali kamu datang. Sepertinya, kamu sudah menyadarinya. Tempat kalian ini sama sekali bukan museum biasa, kan? Tumpukan barang antik rongsokan itu bisa bergerak, bisa mencuri, bahkan bisa menghabisimu dengan pedang. Ini bukan sekadar kerja jadi satpam shift malam, tapi ini mempertaruhkan nyawa untuk bekerja. Aku tidak mau lanjut lagi, berapapun bayarannya, aku tidak mau melakukannya lagi. Mau pergi? Tuan Lin, melanggar kontrak secara sepihak, berarti harus membayar ganti rugi sebesar 10 juta dolar. 10 juta dolar? Bahkan jika Anda menjualku, aku tidak bernilai 10 juta dolar. Paling buruk, aku jadi pengemplang hutang saja, itu lebih baik daripada kehilangan nyawa di sini. Apa kamu pikir kamu bisa berhenti semuamu saja? Kamu sudah memperbaiki surah lengan 8? Dan kamu juga sudah melihatnya sendiri? Benda-benda itu sama sekali tidak ingin diperbaiki. Jika kamu tetap di sini, mereka masih sedikit segan padamu. Tapi jika kamu pergi, mereka akan ikut pergi bersamamu loh. Jika Anda tetap di sini, mereka akan merasa segan. Tapi jika Anda pergi, mereka akan mengikuti Anda pergi juga loh. Kamu, jangan coba-coba menakutiku dengan kata-kata seperti itu. Baiklah, Anda boleh saja mencobanya. Tapi, asalkan Anda bersedia terus tinggal di sini, mulai malam ini, setiap kali Anda memperbaiki satu benda kuno, bayarannya akan naik 10 kali lipat. 10 kali lipat? Sebelumnya 100.000 dolar per potong. 10 kali lipat? Bukankah itu berarti 1 juta dolar? Aku setuju. Manusia berkorban demi uang, seperti burung mencari makan. Tapi Anda harus memberitahu saya, sebenarnya tempat macam apa museum ini? Kenapa semua besi tua berkarat itu bisa bergerak? Apakah tempat ini benar-benar berhantu? Tuan Lin, pertanyaan Anda terlalu banyak. Di tempat ini, kebenaran adalah barang yang paling mahal. Jika ingin tahu jawabannya, boleh saja, setiap kali Anda berhasil memperbaiki satu benda kuno, saya akan menjawab satu pertanyaan Anda. Malam ini, semoga beruntung. Pasal 7. Area pameran. Penjaga adalah satu-satunya zona aman. Entah apakah mereka akan menyambutmu? Aturan ini bertambah lagi entah dari mana. Area pameran penjaga. Patung-patung perunggu raksasa itu, ternyata namanya adalah penjaga. Lalu benda-benda yang bergerak di luar itu disebut apa? Makhluk jahat? Makhluk halus? Atau sesuatu yang sedang ditekan? Mengenai apakah mereka menyambutku atau tidak, tadi malam aku bersembunyi di sana, dan tidak ada yang mengusir.
Seharusnya itu artinya mereka menyambutku. Malam ini jika bertemu hal yang tidak beres lagi, langsung lari ke sana saja sudah cukup. Meskipun tidak tahu bagaimana aturan ini muncul, tapi sepertinya apa yang tertulis di sini memang benar. Karena jalan keluar sudah siap, sekarang saatnya melakukan pekerjaan serius. 4. Kepala dari patung perunggu tanpa kepala sudah tidak ditemukan. Jika dia memintamu untuk memberikan kepalanya, lemparkan kepala maneken di bawah mejamu kepadanya, lalu kunci rapat-rapat pintu ruang kerjamu. Patung perunggu tanpa kepala ini seharusnya mudah diperbaiki. Aku akan memperbaikinya malam ini. Saat masih menjadi prias jenazah, aku sering menangani jenazah kecelakaan yang kepalanya sudah hancur. Bukankah tetap saja bisa menggunakan gips dan tanah liat untuk membentuk kepala yang sangat mirip untuk keluarga mereka? Jika tidak ada yang aslinya, maka aku sendiri yang akan membuatkan yang baru untukmu. Selesai juga. Mereka datang? Tunggulah. Baiklah. Kamu menginginkan kepala ini, kan? Yang aslinya sudah tidak ada, tapi aku membuatkan satu yang persis sama untukmu. Apa? Sempurna. $1 juta sudah masuk rekening. Apa yang terjadi? Sangat panas. Grup A hilang kontak. Garis pertahanan grup B telah runtuh. Grup C seluruh anggota grup C tanda-tanda kehidupannya telah menghilang. Di mana tubuhku? Serahkan tubuhmu padaku. Dalam 72 jam terakhir, kasus misterius di seluruh kota telah melonjak 3 kali lipat. Salah satu yang paling berbahaya, telah dikonfirmasi dengan kode nama kepala perunggu. Jauh ini, Kas Pusat telah kehilangan 3 pengusir roh tingkat A dan 7 pengusir roh tingkat B. Hanya dengan kepalanya saja, kekuatannya sudah mencapai tingkat S. Bukan mungkin lagi, tapi ini sudah dikonfirmasi. Begitu dia berhasil menemukan tubuhnya, hal ini akan berujung pada bencana yang mengerikan. Targetnya telah menghilang. Apa? Menghilang? Mana mungkin? Ini bukan sekadar bersembunyi. Tapi seluruh aura anehnya sudah benar-benar lenyap. Tunjukkan rekaman terakhirnya. Tubuhku. Di mana tubuhku berada? Dia sudah menemukan petunjuk keberadaan tubuhnya.
Benar-benar sudah tiada nyawanya. Lu Baiduan? Siapakah dia? Sang pencipta. Jangan-jangan entitas kelas S ini sengaja diciptakan oleh seseorang? Sama sekali tidak mungkin. Selain kepala perunggu ini, masih ada bagian tubuhnya yang hilang tanpa jejak. Jangan lupa, setidaknya itu adalah satu lagi, entitas kelas S. Segera kumpulkan semua informasi tentang nama Lu Baiduan ini, dan selidiki asal-usul dari insiden aneh ini. Aku kan petugas keamanan shift malam, bahkan tugas membersihkan meja depan pun diberikan padaku. Apa ini? Tunggu dulu. Wanita ini. Ini adalah sekretaris Su? Mengapa foto ini terlihat sudah sangat tua? Tahun ke-17 Republik. Musim gugur. Tahun ke-17 Republik. Itu berarti tahun 1928. Sudah hampir 100 tahun yang lalu dari sekarang. Jika ini adalah sekretaris Su, bukankah dia sudah hidup selama ratusan tahun? Yo, sekretaris Su, selamat pagi. Mari selesaikan pembayarannya. Bayar? Ya. Semalam aku berhasil memperbaiki patung perunggu tanpa kepala. Kamu memperbaiki patung perunggu tanpa kepala? Itu tidak mungkin. Surah lengan 8 hanya retak di bagian tubuhnya. Masih ada serpihan yang bisa disatukan. Tapi bagian kepala patung perunggu tanpa kepala benar-benar sudah hilang. Bagaimana mungkin kamu bisa memperbaikinya? Aku pikir ada masalah besar. Kalau kepala aslinya hilang, ya tinggal buatkan saja yang baru. Sepertinya, aku memang tidak salah memilih orang. Jangan terburu-buru memujiku. Kamu sudah berjanji, untuk setiap artefak yang aku perbaiki, kamu akan menjawab satu pertanyaanku. Pertanyaanku sekarang adalah, siapa sebenarnya orang yang ada di foto ini? Kenapa dia terlihat sangat identik denganmu? Tahun 17 masa Republik Cina, itu kan hampir 100 tahun yang lalu. Ini adalah nenek saya. Keluarga kami memiliki genetik yang bagus. Saya sangat mirip dengan nenek saya. Apa yang perlu diributkan? $1 juta akan dikirim tepat waktu ke kartu Anda. Saya ada urusan dan harus pergi dulu. Nenekmu? Memangnya nenekmu bisa memakai sepatu hak tinggi yang sama denganmu? Sekretaris Su? Orang di dalam foto itu? Adalah kamu? Seorang wanita yang telah hidup selama 100 tahun, ditambah lagi dengan benda-benda antik misterius yang rusak itu. Museum ini pasti menyimpan rahasia besar. Sepertinya wanita ini tidak akan bicara jujur. Kalau begitu, biar aku sendiri yang menyelidikinya. Museum ini sudah cukup tua. Seharusnya ada semacam berita di internet, kan? Tidak ada jejak sedikit pun. Padahal ini adalah bangunan di pusat kota. Ketemu? Orang hebat di era Republik? Benar saja, dia dari era yang sama dengan Sekretaris Su. Sial. Barusan masih ada? Kok dalam sedetik langsung dihapus? Pemblokiran dan penghapusan yang sangat presisi ini. Pasti ada kekuatan besar di baliknya, yang menutupi segala hal tentang museum ini dan Lu Baiduan. Sepertinya aku tidak bisa menemukan apapun di internet. Satu-satunya cara adalah bertanya pada si gendut itu untuk mencari petunjuk.
Dia punya banyak koneksi, dan tahu banyak gosip. Kakak XU, sudah berhari-hari kamu sulit sekali ditemui, bahkan semua pekerjaan di rumah duka kamu tolak. Sebenarnya bisnis besar apa yang sedang kamu jalankan? Aku hanya mencari kerja sampingan shift malam. Pangzi, dengarkan saran saya. Mengetahui terlalu banyak hal tidak akan ada baiknya bagimu. Cih, jangan sok misterius begitu. Aku mau tanya, foto surah lengan 8 yang kamu kirimkan padaku 2 hari yang lalu, itu benar-benar bukan hasil editanmu untuk menjahiliku, kan? Kakak Asyu, kamu boleh menghina bentuk tubuhku, tapi jangan menghina jaringan informasiku. Foto itu benar-benar asli dan nyata. Kakak Isyu, lihat, ini apa? Ini juga kejadian supranatural yang baru saja meledak baru-baru ini, meskipun segera diblokir di seluruh internet dan dihapus. Tapi tangan Tuan Gendut ini sangat cepat, aku sempat mengambil tangkapan layarnya. Ini. Bukankah ini kepala yang kubuat tadi malam berdasarkan proporsi patung perunggu tanpa kepala itu? Bagaimana mungkin bentuknya benar-benar serupa? Kaget ya melihatnya? Kudengar kepala perunggu ini berkeliaran menghabisi orang, mulutnya terus berteriak, mencari tubuhnya sendiri, sudah banyak yang menjadi korbannya. Ternyata Sekretaris Su tidak membohongiku. Setelah meninggalkan museum, ternyata benar ada masalah besar. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kemana perginya benda itu? Kamu tidak tahu soal ini kan? Pemerintah mengerahkan Biro Penekan Roh, dan sudah membuat perhitungan dengan kepala itu, serta mengamankannya. Biro Penekan Roh? Instansi macam apa itu? Kakak Siu, kamu bertanya pada orang yang tepat. Biro Penekan Roh adalah departemen rahasia yang dibentuk oleh pemerintah, khusus untuk menangani kasus-kasus yang sering terjadi di seluruh negeri, bahkan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara sains, seperti kejadian mistis yang aneh. Kudengar, akhir-akhir ini kejadian aneh semakin banyak. Biro Penekan Roh, kekurangan personel, mereka sedang membuka lowongan nasional bagi orang-orang berkemampuan khusus. Karena Biro Penekan Roh khusus menangani kejadian mistis, dan sudah mengamankan kepala perunggu itu, maka di dalam arsip mereka, pasti ada informasi mengenai museum pribadi nomor 9 dan juga Lu Baiduan. Selama aku bisa masuk ke dalam Biro Penekan Roh, pasti aku bisa mengetahui kabar mengenai museum ini. Pangzi, apa kamu punya kenalan di Biro Penekan Roh? Aku juga ingin bergabung. Sial, Kakak Siu, kamu sudah gila ya? Itu kan departemen khusus resmi pemerintah. Di dalamnya berisi orang-orang hebat yang bisa bela diri tingkat tinggi dan membasmi siluman. Mana mungkin aku kenal orang hebat seperti itu? Bukannya kamu bilang, mereka sedang gencar merekrut orang-orang berkemampuan unik? Memang rekrut, tapi persyaratannya sangat tinggi. Asalkan kamu bisa membuktikan bahwa dirimu punya kemampuan khusus, dan lolos ujian Biro Penekan Roh, maka kamu bisa bergabung melalui jalur khusus. Kemampuan khusus? Yang seperti ini termasuk tidak? Siu, Kakak Siu, kamu benar-benar punya kemampuan khusus? Pangzi, bantu aku mendaftar. Di dalam jam itu, sepertinya ada makhluk hidup yang sedang memperhatikan kita. Aku merasa sesak napas sejak pertama kali tiba. Sebenarnya apa yang diuji dalam ujian Biro Penekan Roh ini? Selamat datang di seleksi Biro Penekan Roh. Saya adalah kepala penguji untuk ujian kali ini. Biro Penekan Roh Wakil Kapten Baijie. Aturan penerimaan anggota baru Biro Penekan Roh sangatlah sederhana. Yang kuat akan bertahan, dan yang lemah akan tersingkir. Kalian lihat jam itu? Di dalamnya terkurung seekor makhluk aneh, tingkat A, dengan kode pemakan wajah.
Sudah gila, makhluk aneh tingkat A adalah monster mengerikan yang bisa menghancurkan setengah kota, dan dibiarkan begitu saja di sini? Harap tenang. Selama masa ujian, Biro Penekan Roh hanya akan melepas sebagian segelnya untuk melepaskan sebagian kecil aura mengerikannya. Bagi siapa saja yang bisa menahan aura tingkat D, bisa menjadi calon pembasmi roh magang di Biro Penekan Roh, sedangkan yang bisa menahan aura tingkat C, bisa langsung menjadi pembasmi roh resmi tingkat C. Jika ada yang menunjukkan hasil luar biasa dan mampu menahan aura tingkat B, maka bisa langsung diakui sebagai pembasmi roh tingkat B. Bolehkah saya bertanya pada wakil kapten? Anda ini pembasmi roh tingkat apa? Kami berdua, Bai Jie dan Wakil Kapten adalah pembasmi roh tingkat A di seluruh Biro Penekan Roh. Yang bisa mencapai tingkat ini hanyalah segelintir orang saja. Bagi kalian para pemula, bisa menahan aura tingkat D pada awalnya, tanpa terkencing-kencing karena ketakutan, itu sudah merupakan sebuah keberuntungan besar. Pembasmi roh tingkat A? Melihat nada bicaranya, sepertinya tingkat A sudah merupakan tingkatan yang sangat hebat. Kira-kira ujian tingkat apa yang bisa kulalui? Ujian dimulai sekarang. Wajahku terasa sangat sakit. Sepertinya tidak ada masalah bagiku untuk lulus ujian ini. Apakah ini sungguhan berlebihan? Lanjutkan. Buka hingga tingkat C. Aku melihatnya. Di dalamnya ada wajah, begitu banyak wajah. Keluar dari pikiranku. Jangan sakiti aku. Jangan sakiti aku. Ini sudah batas kemampuan kalian. Cepat pergi dari sini, jangan halangi aku menghadapi tantangan yang lebih sulit. Langsung naikkan tingkat kesulitannya ke tingkat B. Langsung tingkatkan kesulitannya ke tingkat B. Apa Anda yakin? Tentu saja. Wakil Kapten, benarkah ingin membukanya sampai tingkat B? Ada aku di sini, tidak akan terjadi apa-apa. Berikan wajahmu padaku. Wajahmu terlihat sangat utuh. Biarkan aku menggigitnya sedikit. Aku sangat lapar. Wajahku telah dirampas. Pendatang baru ini benar-benar tidak tahu diri? Perbedaan antara pembasmi roh kelas C dan B bagaikan bumi dan langit. Sudah bertahun-tahun Biro Penekan Roh menerima anggota baru, dan tidak pernah ada yang bisa langsung lulus ujian kelas B. Tunggu sebentar, lihat pendatang baru itu. Gawat, segelnya telah hancur. Targetnya adalah pendatang baru itu. Semuanya mundur.
cepat menyingkir. Aku tidak merasakan bahaya apapun. Seharusnya aku bisa menahannya, kan? Gawat. Mental pendatang baru ini terlalu lemah. Dia benar-benar ketakutan oleh keanehan tingkat A itu. Bahkan naluri untuk menghindarinya pun sudah hilang. Jika dia tidak menghindar, bahkan jika wakil kapten bisa berpindah tempat, dia tetap tidak akan bisa menyelamatkannya. Berhenti. Enyah kau. Kalau begitu, itu kan hantu pemakan mie tingkat A. Dia dihancurkan oleh pendatang baru itu bersama dengan lonceng hantunya. Bahkan itu hanya dilakukan dengan satu serangan saja. Kita ini sedang menjalani ujian pendatang baru, kan? Tapi dia malah menghancurkan soal ujian tingkat A itu dengan satu pukulan. Seingatku saat berada di museum dulu, aku tidak memiliki kekuatan sehebat ini. Lin Xiu, selamat ya. Kamu telah lulus ujian pendatang baru, dan resmi bergabung dengan Biro Penekan Roh. Petinggi Biro Penekan Roh telah sepakat untuk menobatkanmu sebagai penjinak roh tingkat A. Penjinak roh tingkat A adalah kekuatan inti mutlak dari Biro Penekan Roh. Mulai hari ini, kamu akan mendapatkan fasilitas tingkat tertinggi dari Biro Penekan Roh, serta prioritas atas semua informasi dan sumber daya. Taruhanku berhasil. Dengan izin tingkat A ini, aku bisa menyelidiki tentang museum pribadi nomor 9. Lin Xiu, ada sesuatu yang perlu aku ingatkan kepadamu. Kekuatanmu sangat istimewa. Itu tidak terlihat seperti hasil latihan, melainkan tampak seperti didapatkan langsung dari makhluk aneh. Apa maksudmu? Di dunia kita, ada sebuah hukum mutlak. Kekuatan makhluk aneh tidak akan muncul begitu saja, kekuatan itu hanya berpindah tangan. Bahkan jika makhluk aneh tingkat S berhasil dikalahkan, kekuatannya tidak akan sirna, melainkan akan langsung berpindah ke orang yang menghabisinya. Kekuatan aneh itu tidak akan hilang, tetapi hanya berpindah. Anda baru saja menghabisi entitas aneh tingkat A bernama Shimian. Menurut hukum yang berlaku, Anda kini telah mewarisi kekuatan Shimian tersebut. Ditambah dengan kekuatan yang sudah Anda miliki sebelumnya, penilaian kami terhadap kekuatan tempur Anda yang sebenarnya setidaknya berada di tingkat A puncak. Dengan melenyapkan keanehan, maka seseorang bisa mendapatkan kekuatan itu. Sejak saya memperbaiki surah lengan 8 dan patung perunggu tanpa kepala, tubuh saya mulai berubah. Apakah itu berarti surah lengan 8 dan juga patung perunggu tanpa kepala itu adalah entitas aneh? Tapi masalahnya adalah, saya sama sekali tidak melenyapkan mereka. Saya hanya membantu memperbaiki mereka. Kapten Bai, semua yang Anda katakan ini terlalu sulit dimengerti. Saya tidak begitu paham. Sejujurnya, pekerjaan saya sebelumnya adalah seorang perias jenazah. Anda juga tahu kan? Bidang ini setiap harinya berurusan dengan orang yang sudah tiada. Sepertinya saya tidak sengaja terkena sesuatu. Karena Anda tidak ingin bicara lebih banyak, Biro Penekan Roh juga tidak akan memaksa. Setiap pengendali roh yang kuat memiliki rahasianya masing-masing. Selama kekuatanmu digunakan untuk melawan keanehan, maka kamu adalah rekan seperjuangan kami.
Lin Xiu, saya mewakili tim operasi khusus Biro Penekan Roh. Secara resmi menyetujui Anda untuk bergabung ke dalam tim. Selamat bergabung. Senang bisa bekerja sama. Komandan, di kedalaman saluran air bawah tanah wilayah barat kota, terdeteksi fluktuasi anomali berintensitas tinggi, tingkat energinya melonjak pesat, dan telah melampaui nilai kritis tingkat A. Segera ambil cuplikan gambar dari lokasi kejadian. Kode sementara ditetapkan sebagai Lipan Besi Karatan. Saat ini ada 2 tim pekerja perbaikan kota yang sedang berada di bawah. Mereka diserang dan banyak jatuh korban jiwa. Kita harus segera menghentikannya di bawah tanah, jangan biarkan ia sampai berkeliaran ke area jalanan kota. Segera beritahu Wakil Kapten Bai Jie, biarkan dia memimpin tim operasi khusus untuk segera pergi ke saluran bawah tanah dan menaklukkannya. Seharusnya, anggota baru akan menjalani setidaknya pelatihan selama setengah bulan, baru kemudian ikut serta dalam misi lapangan. Namun karena situasi sedang darurat, dan lagi, saya rasa saya tidak bisa memperlakukan Anda sebagai pemula biasa. Saya harap Anda bisa memahaminya. Saya mengerti. Kawan, ini adalah pertempuran sungguhan. Yang kita hadapi adalah makhluk aneh kelas A yang sangat nyata. Tidak semudah memukul sasaran saat ujian. Nanti kaki kamu jangan sampai gemetaran, ya? Berhenti. Makhluk itu ada di depan. Bersiap untuk bertarung. Siapkan formasi. Mundur. Tentu saja. Tebas. Lin Xiu. Lin Xiu, jangan dipaksakan. Serangannya benar-benar sangat kuat. Sial. Serangan penuh dari anomali kelas A. Bahkan tidak bisa menembus pertahanannya sama sekali. Dia? Apa dia benar-benar seorang pendatang baru? Sudah kutebas semua. Mau lari? Sekarang giliranku. Bangunlah. Sial, apa dia benar-benar pendatang baru? Kenapa aku merasa dia lebih ganas daripada makhluk mengerikan itu? Beraninya kamu melawan.
Hancurlah. Pembuat pusaka, Lu Baiduan. Lu Baiduan. Patung perunggu penjaga itu. Anomali tingkat A di saluran air bawah tanah ini. Apa sebenarnya hubungan dia dengan semua ini? Ternyata Lu Baiduan lagi. Kapten Bai, apa kamu tahu tentang Lu Baiduan? Ikutlah denganku ke kantor pusat. Kamu akan mengetahuinya setelah sampai di sana. Coba kamu lihat ini. Ini adalah kepala yang ada di dalam foto Wang Pangzi. Benar-benar persis dengan yang aku buat. Sebelumnya aku sama sekali belum pernah melihat seperti apa bentuk asli kepala patung perunggu tanpa kepala itu. Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada hal lain yang terjadi? Ada apa denganmu? Pernah melihat benda ini? Tidak, tidak ada. Hanya saja aku merasa bentuk bagian kepala perunggu ini terlalu aneh. Ini adalah makhluk misterius tingkat S yang dihabisi dalam satu serangan oleh Master Spirit Suppressor yang misterius, sama seperti kelabang tingkat A tadi. Di tubuhnya juga terukir nama ini. Kapten Bai, siapa sebenarnya Lu Baiduan ini? Berdasarkan data informasi luar yang bisa ditemukan Biro Penekan Roh saat ini, Lu Baiduan adalah sosok luar biasa yang aktif pada era Republik. Rumornya dia adalah seorang pengrajin tingkat tinggi, memiliki sepasang tangan ajaib yang bisa menelusuri yin dan yang, serta memberikan nyawa pada benda mati. Namun, mengenai kisah hidupnya, serta bagaimana dia sudah tiada, seluruh catatan inti tersebut, semuanya telah dikunci rapat. Dikunci rapat? Anda bahkan tidak memiliki akses untuk melihatnya? Bukan hanya saya, bahkan Panglima tertinggi pun tidak memiliki wewenang untuk langsung memeriksanya. Karena semua informasi mengenai Lu Baiduan telah dimasukkan ke dalam berkas sangat rahasia tingkat SSS, dengan kode nama Proyek Penenang Roh nomor 9. Apa? Proyek Penenang Roh nomor 9? Benar. Ini adalah rahasia tertinggi yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara. Saat ini saya sudah mengajukan permohonan sebagian hak akses kepada kantor pusat ibu kota. Tapi entah itu anomali kelas Alipan Besi berkarat, ataupun kepala perunggu ini, jelas keduanya memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan Lu Baiduan ini. Apapun yang terjadi, kita harus mempercepat pencarian informasi tentang Lu Baiduan dan segala hal mengenai Proyek Penenang Roh nomor 9 ini. Untuk proses persetujuannya, kira-kira butuh waktu berapa hari? Lin Xiu, aku tahu kamu sedang terburu-buru, tapi masalah ini punya dampak yang sangat besar. Jadi tunggulah beberapa hari lagi. Begitu berkasnya keluar, aku akan langsung memberitahumu. Museum Pribadi nomor 9. Proyek Penenang Roh nomor 9. Semuanya memiliki 3 kata nomor 9. Dan semuanya memiliki hubungan yang sangat erat dengan Lu Baiduan. Mungkinkah? Tempat yang penuh dengan peninggalan aneh dan hancur itu, yaitu Museum Pribadi nomor 9, memiliki identitas lain? Lin Xiu, apa kamu mendengarku? Baiklah, aku akan menunggu. Malam ini, aku akan memperbaiki satu barang antik lagi, dan besok pagi, aku akan mengancam untuk menghentikan pemulihannya, untuk memaksa Sekretaris Su mengatakan yang sebenarnya. Jika dia berani lagi mengarang omong kosong tentang nenek dari 100 tahun yang lalu, aku tidak akan mengerjakan pekerjaan ini lagi.
menghilang. Sudah kuduga, ternyata saat siang tadi, entitas level A bernama Lipan Besi yang aku temui di terowongan bawah tanah itu, memang benar-benar berasal dari museum ini. Tapi bagaimana bisa benda pajangan sekecil itu berubah menjadi belasan meter saat di luar sana? Meskipun benda-benda di museum ini bisa bergerak dan mencelakai orang, tapi soal ukuran dan kekuatan, jika dibandingkan dengan entitas level A atau S di luar sana, perbedaannya bagaikan bumi dan langit. Bagaimana sebenarnya ini bisa terjadi? Satu, dua, tiga. Sepuluh. Setidaknya ada 30 lebih stand kosong bertanda barang hilang. Bukankah itu artinya? Setidaknya ada 30 lebih entitas mengerikan seperti Lipan Besi dan kepala perunggu di luar sana, yang sedang berkeliaran untuk menghabisi orang-orang? Akan kupulihkan malam ini juga. Berpura-pura tidak dengar, itulah keahlianku. Bisakah kamu melihatku? Aturan utama seorang perias jenazah, jangan pernah teralihkan saat bekerja. Mengapa kamu mengabaikanku? Apakah kamu bersedia membantuku? Jawab aku. Beres? Aku mendengarnya. Benda-benda bersejarah ini seolah-olah seperti orang yang masih hidup. Terdengar suara napas yang samar. Siapa? Siapa yang sedang mendesah? Kenapa tadi aku merasa seolah museum ini yang mendesah? Museum tua ini bukan saja setiap koleksinya bisa bergerak. Jangan-jangan. Bahkan bangunan ini pun adalah sesuatu yang hidup. Sekretaris Su, aku telah memperbaiki artefak lainnya. Kerja bagus. Biaya perbaikan $1 juta akan segera ditransfer sesuai kesepakatan ke kartu Anda. Tentu saja uangnya tidak boleh kurang sedikit pun. Tapi ini bukan hanya soal uang. Sesuai kesepakatan, Anda juga harus menjawab satu pertanyaan dariku. Dan juga, itu haruslah jawaban yang jujur. Jangan pernah mencoba membodohiku dengan omong kosong soal foto nenekmu itu. Jika hari ini Anda berani membohongiku meski satu kata saja, aku bersumpah, kedepannya berapapun Anda membayarku, aku tidak akan pernah lagi memperbaiki barang apapun di dalam museum ini. Apa yang ingin Anda ketahui? Apa sebenarnya latar belakang museum ini? Apa hubungannya dengan proyek penenang roh nomor 9 yang sebenarnya? Anda. Bagaimana Anda bisa tahu tentang proyek penenang roh nomor 9? Anda tidak perlu memedulikan hal itu. Sekarang, beritahu aku yang sebenarnya. Karena Anda sudah mengetahui nama itu. Baiklah, akan aku beritahu. Museum pribadi ini sebenarnya adalah sebuah kuburan. Makam? Museum pribadi nomor 9, yaitu proyek penenang roh nomor 9. Makam? Itu makam siapa? Lalu bagaimana dengan Lu Baiduan? Sebenarnya siapa itu Lu Baiduan? Apa peran yang dia mainkan? Tuan Lin, karena sebelumnya saya sudah membohongi Anda. Sebagai bentuk tebusan, tadi saya sudah menjawab 2 pertanyaan Anda. Museum apa ini? Dan juga hubungannya dengan proyek tersebut.
Tetapi baru saja Anda langsung menanyakan 5 pertanyaan sekaligus. Sekretaris Su, jangan mencari-cari celah seperti itu. Aturan tetaplah aturan. Jika ingin tahu makam siapa ini, atau siapa itu Lu Baiduan, malam ini, teruskanlah usaha Anda untuk memperbaikinya. Proyek penenang roh nomor 9 adalah museum ini, dan ini adalah sebuah makam. Lalu di dalamnya ini, siapa sebenarnya yang dikuburkan di sini? Permohonan akses arsipmu sudah disetujui. Akhirnya dapat juga. Apa-apaan ini? Saat pertama kali aku mendapatkannya, reaksiku sama sepertimu. Arsip ini tidak lengkap, atau lebih tepatnya, sengaja dihapus secara fisik. Atasan memahami kita, memahami perjuangan kita melacak ledakan fenomena aneh akhir-akhir ini, dan tahu ini kemungkinan besar berhubungan dengan proyek penenang jiwa nomor 9. Tetapi, pihak atasan sudah mencoba berkomunikasi dengan para peserta proyek penenang jiwa nomor 9 kala itu. Sikap mereka di sana sangat keras. Mereka sama sekali tidak ingin arsip ini diungkapkan kepada Biro Penekan Roh. Jadi, yang bisa atasan perlihatkan kepada kita hanyalah potongan-potongan sisa yang tidak sepenuhnya dicoret hitam ini. Peserta proyek penenang jiwa nomor 9? Itu kan proyek dari awal berdirinya negara atau bahkan zaman Republik Tiongkok. Jika para peserta itu masih hidup, sudah berapa umur mereka sekarang? Hidup selama ratusan tahun? Tapi itu bukan hal yang mustahil. Bukankah aku mengenal seorang sekretaris Su yang telah hidup selama ratusan tahun? Menjadikan tubuh sebagai ikatan? Mengorbankan diri demi segel? Penindasan abadi? Apa sebenarnya maksud dari semua ini? Tunggu dulu. 14 orang? Kenapa ada 14 orang? Jika patung penjaga dengan ukiran Lu Baiduan pada dasarnya adalah ahli spiritual penekan roh yang disebutkan dalam arsip sebagai sosok yang mengorbankan diri demi segel, tapi hanya ada 12 patung utuh di museum ini. Ditambah dengan satu patung yang sudah hancur menjadi reruntuhan. Paling banyak pun hanya ada 13 orang. Di mana orang ke-14 itu? Lin Xiu, saya curiga Lu Baiduan adalah salah satu dari 14 peserta dalam proyek penekan roh nomor 9. Begitu banyak kejadian aneh tingkat tinggi yang meledak akhir-akhir ini, semuanya berhubungan dengan dia. Ini sudah pasti menunjukkan bahwa ada masalah besar dalam proyek penekan roh nomor 9 ini. Kita harus menemukan alamat asli dari proyek ini. Hanya dengan menyelidikinya, kita bisa menyelesaikan krisis keanehan di seluruh kota dari sumbernya. Alamatnya sudah aku ketahui sejak lama. Tapi masalah di sana jauh lebih rumit dari yang dibayangkan. Bai Jie, Lin Xiu, segera bergerak. Di sebuah makam kuno yang baru saja digali di pinggiran kota, muncul gelombang aneh yang tidak normal. Tim investigasi awal yang dikirim oleh Biro Penekan Roh terjebak di bawah tanah, keadaan mereka tidak diketahui. Perintahkan kalian berdua segera memimpin tim untuk menyelamatkan mereka. Dimengerti. Medan magnetnya kacau, gangguan anehnya terlalu kuat, detektor sama sekali tidak bisa menemukan posisi tim pendahulu. Matikan senternya. Biar aku yang tangani. Di sebelah sana, arah jam 9, sekitar 300 meter, mereka sedang dikepung. Gawat,
Aku sudah tidak kuat menahannya lagi. Kapten Bai, Lin Xiu. Akhirnya kalian datang juga. Coba kalian lihat di dinding ini. Ada yang tidak beres? Pola dan alur dari rune ini ternyata sama persis dengan yang ada di ruang kubah museum, di mana pola emas yang diinjak oleh patung penjaga itu berasal dari sumber yang sama. Tempat ini ukuran dan bentuk celah ini dengan dudukan pameran barang hilang di museum benar-benar sama persis. Tempat ini sama sekali bukan makam kuno. Tempat ini adalah pernah menjadi tempat penyimpanan benda berharga museum. Lin Xiu, lihat ini. Kalian mengurungku selama 50 tahun. Sekarang, aku akan menghancurkan kerja keras kalian. Apa maksud dari semua ini? Ini adalah pecahan benda berharga yang hilang dari museum. Kenapa bisa berserakan di sini? Orang ini pasti memiliki hubungan yang sangat dalam dengan museum pribadi nomor 9. Bahkan mungkin berkaitan dengan benda berharga yang hilang di luar sana. Wakil Kapten, dua benda ini, bisakah saya pinjam untuk beberapa waktu? Meminjam kedua benda berharga ini? Benar, kedua benda ini sangat berguna bagiku, tapi saat ini aku belum bisa menjelaskannya. Kamu sudah sangat berjasa dalam operasi penyelamatan ini. Aku bisa memutuskan untuk membiarkanmu membawa kedua benda ini. Terima kasih banyak. Kembali dengan sempurna. Mencari kembali peninggalan budaya yang hilang, dan mengembalikannya ke pemilik aslinya. Bagaimana harus kukatakan tingkat kesulitannya? Mungkin setara dengan memperbaiki artefak yang rusak, bukan? 1 keping senilai $1 juta. 2 keping berarti $2 juta. Yang terpenting adalah, Sekretaris Su, masih harus menjawab 2 pertanyaanku lagi. Asalkan aku menemukan kembali atau memperbaiki cukup banyak peninggalan. Dalam waktu singkat, asal-usul museum pribadi nomor 9 ini, pasti bisa aku selidiki sampai tuntas. Dia menghilang lagi. Si Lin Xiu ini, setiap kali pulang kerja di malam hari, jejaknya langsung menjadi kosong sama sekali. Aku sudah mengikuti rutenya dengan sangat jelas, tapi kenapa setiap kali sampai di area jalan tua ini, dia seolah menghilang di telan bumi, dan tidak bisa ditemukan jejaknya sedikit pun? Begitu dia bergabung dengan Biro Penekan Roh, dia segera menggunakan hak akses tingkat A untuk menyelidiki proyek penenang roh nomor 9. Dia memiliki kekuatan yang begitu mengerikan, namun sama sekali tidak tahu tentang hukum mistis. Lin Xiu? Sebenarnya siapa kamu? Satu, 2, 3, 11, 12. Ditambah satu yang sudah hancur ini, totalnya ada 13 patung. Di dalam arsip tertulis dengan sangat jelas, bahwa 14 master penenang roh telah mengorbankan diri mereka. Tapi orang ke-14, siapa sebenarnya dia, dan pergi kemana dia?
Masih berani kamu datang mencari masalah? Aku mengerti. Kalian para penjaga ini, terus menguras tubuh dan tenaga kalian sendiri, demi menekan semua benda kuno terkutuk di dalam museum ini. Tubuhmu retak? Itu karena tenagamu sudah benar-benar terkuras habis. Patung yang runtuh itu, mungkin saja juga sudah tiada, karena kekuatannya telah habis total. Apakah barusan kamu melindungiku? Pandai besi Lu Baiduan, Master bela diri Zhou Tiazu, pembuat tembikar Ni Weng, penenun Yun Jin Yang, pemain kecapi Zhong Lixian, ahli kaligrafi Mo Qianqiu, pemahat batu Shibuyu, pengrajin pernis Zhu Xiuming, pemahat Giok Bihen, tukang kayu Ban Lusheng. Pekecoran, melukis, memahat, menenun, seni pernis, alunan kecapi, kaligrafi, ukiran batu, ukiran giok, pertukangan kayu, hingga pembuatan keramik. Lu Baiduan adalah seorang pandai besi. Jadi semua yang ada di dalam museum ini, artefak perunggu ini semua dialah yang menempanya. Bukankah itu berarti barang-barang porselen itu dibuat oleh pengrajin tembikar Ni Weng? Lalu lukisan dayang dengan bunga di rambut, yang ada di dinding itu, dilukis oleh pelukis Dan Qingzi. Tusuk konde giok tangis darah dipahat oleh pemahat Giok Bihen. Jadi semua peninggalan budaya di museum ini, bukankah semuanya dibuat oleh mereka? Aku rela berubah menjadi batu, dan berjaga selama 100 tahun. Bagi kalian yang datang kemudian, jangan bersedih, kami sama sekali tidak menyesal. Percepat perbaikannya. Waktu kita tidak banyak lagi. Ada yang tidak beres. Petunjuk yang muncul tiba-tiba di peraturan sebelumnya, semuanya menggunakan jenis huruf cetak. Tapi tulisan kali ini, berantakan dan terburu-buru, jelas sekali seperti tulisan tangan. Bahkan warnanya pun salah. Ini lebih terlihat seperti tulisan merah yang mengerikan. Kamu sebenarnya makhluk apa? Astaga! Buku ini ternyata hidup? Bahkan bisa mengerti ucapan manusia dan menjawab pertanyaanku? Karena kamu bisa diajak bicara, begitu lebih baik. Aku ingin bertanya padamu, siapa sebenarnya yang menciptakanmu? Apakah seseorang yang ingin agar para penerusnya tetap hidup? Kalau begitu beritahu aku, museum ini sebenarnya apa? Lalu siapa sebenarnya yang dimakamkan di bawah tanah ini, di mana Guardian yang ke-14 berada? Tanyakan padanya, siapa dia? Apa maksudmu adalah Sekretaris Su? Hei, jangan berpura-pura tidak tahu. Apa benar dia itu Sekretaris Su? Kenapa harus terus memperbaiki peninggalan ini? Jelaskan semuanya padaku. Hei, buku ramalan maut. Kawan lama, kamu di sana? Sial, kamu mengecewakanku di saat kritis begini. Tanyakan saja padanya. Baiklah, aku akan menganggap yang kamu maksud itu adalah Sekretaris Su. Sekretaris Su, selamat pagi. Sepertinya, kamu tidak memperbaiki peninggalan baru semalam. Semalam aku memang tidak memperbaiki peninggalan yang rusak, tapi aku melakukan sesuatu yang lebih sulit daripada itu. Apa itu?
aku membawa kembali 2 peninggalan museum yang sempat hilang. Piala perunggu dan separuh Liontin Giok. Aku sudah mengembalikan benda-benda itu ke tempat pajangan asalnya. Apa? Kamu benar-benar berhasil menemukan peninggalan museum yang hilang di luar sana? Lalu kamu? Apakah kamu bertemu dengan orang itu? Orang itu? Siapa yang Anda maksud, Sekretaris Su? Maksudmu orang yang meninggalkan ukiran tulisan di dinding ruang rahasia itu, bisa membuat Sekretaris Su yang sudah hidup selama 100 tahun setegang ini. Orang ini pasti sosok berbahaya yang sangat mengerikan. Aku bertemu dengannya, dan orang itu memintaku menyampaikan pesan untuk Anda. Kalian mengurungnya selama 50 tahun. Dan sekarang, dia akan menghancurkan semua kerja keras kalian. Tuan Lin, saya tidak tahu dari mana Anda mendengar kalimat itu, tetapi jika Anda benar-benar bertemu dengan orang itu, dengan kemampuan Anda itu, sama sekali tidak mungkin bagi Anda untuk bisa kembali dalam keadaan bernapas. Sial, aku benar label diseplakan. Dia sama sekali tidak tahu seberapa kuat aku sekarang. Sudahlah. Aku tidak akan berbasa-basi lagi denganmu. Sekretaris Su, katakan padaku, apakah aku harus memanggil benda ini? Peraturan tugas malam museum? Atau haruskah aku memanggilnya buku kematian sang nabi? Kamu ternyata sudah berkomunikasi dengannya? Apa yang dia katakan padamu? Dia bilang padaku untuk terus bertahan, dan melanjutkan pemulihan. Dia juga bilang, jika ada pertanyaan apapun, aku bisa langsung bertanya padamu. Sekretaris Su, mari kita bicara jujur dan terbuka saja. Aku tahu tujuan kalian, yaitu memintaku untuk terus memperbaiki artefak di museum ini. Aku bisa setuju untuk terus melakukan pekerjaan yang mempertaruhkan nyawa ini demi kalian, tapi syaratnya adalah Anda harus menjawab semua keraguanku, dan tidak boleh ada lagi yang disembunyikan atau penipuan. Karena ia pun bersedia membimbingmu, sepertinya ia benar-benar telah menerimamu. Aku berjanji padamu, apa yang ingin kamu ketahui? Selama saya mengetahuinya, saya akan memberitahumu semuanya. Pertanyaan pertama, benda bersejarah yang rusak di museum ini. Sebenarnya, benda apa itu? Lalu, mengapa dalam proses saya memperbaiki benda-benda ini, saya entah bagaimana mendapatkan kekuatan yang luar biasa? Tuan Lin, bukankah kamu sudah bergabung dengan Biro Penekan Roh? Peraturan ketat di Biro Penekan Roh itu, seharusnya sudah kamu hafal di luar kepala, kan? Kekuatan aneh tidak akan lenyap, ia hanya akan berpindah. Tepat sekali. Di dunia ini, hal aneh itu abadi dan tak pernah mati. Satu-satunya cara untuk melenyapkan hal aneh sepenuhnya, adalah dengan menyegelnya. Dan prosesmu memperbaiki benda bersejarah yang rusak ini, sama saja dengan menyegel mereka kembali. Penyegelan itu, sama saja dengan mematikan mereka. Oleh karena itu, saat benda itu berhasil kamu perbaiki dengan utuh, di saat hal aneh itu disegel kembali, kekuatan yang ditarik darinya, secara alami akan berpindah padamu sebagai sang pemulih. Itulah alasan mengapa kekuatanmu terus bertambah kuat. Baiklah. Lalu aku ingin bertanya lagi padamu, karena artefak yang rusak ini semuanya adalah entitas mistis yang sangat mengerikan? Mengapa artefak yang hilang di luar sana memiliki kekuatan dahsyat, tetapi di dalam museum ini, mereka hanya terbatas menjadi benda mati yang kecil? Bahkan sebagian besar hanya bisa bergerak dengan sangat lemah. Lagi pula, kekuatan milikku sendiri pun, di dalam museum dan di luar sana, memiliki perbedaan yang sangat besar. Rasanya di dalam sini, setengah dari kekuatanku seperti ditekan. Itu karena, inilah tujuan utama dari pembangunan museum pribadi nomor 9 yang sebenarnya. Di dalam museum ini, semua kekuatan mistis harus ditekan sepenuhnya. Kekuatan mistis ditekan? Lin Xiu, apa Anda pernah memikirkannya baik-baik? Museum ini, mengapa hanya memiliki 5 area pameran utama? Area perunggu, area giok, area kaligrafi dan lukisan, area keramik, dan area prajurit terakota. Apa ada alasan khusus di balik semua ini? Sebab tata letak 5 area pameran ini seluruhnya dirancang sesuai dengan formasi tertinggi ajaran Tao, peta sejati 5 gunung suci, dan dibangun berdasarkan itu. Museum ini sendiri, merupakan sebuah formasi raksasa penyegel langit dan bumi.
Patung para pelindung yang kamu lihat itu adalah sumber kekuatan dari formasi besar ini. Selama 100 tahun, mereka tidak hidup, namun tidak pula tiada, berubah menjadi patung perunggu, dan terus-menerus mengorbankan diri mereka demi memberikan kekuatan pada formasi ini, demi menahan ribuan hal aneh di dalam museum ini. Lin Xiu, sekarang kamu sudah mengetahui segalanya. Kekuatan para pelindung hampir habis, dan formasi besar ini tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Oleh karena itu, peraturan sebelumnya dibatalkan. Mulai malam ini, kamu tidak lagi memperbaiki satu artefak setiap hari, melainkan setidaknya harus memperbaiki 10 artefak sehari. 10 buah sehari? Astaga, itu sama saja dengan cari mati. Mereka semua akan mencabik-cabik tubuhku. Tenang saja, saya dan seluruh pelindung, meskipun harus menguras seluruh kekuatan terakhir, bahkan museum ini sendiri akan berusaha sekuat tenaga melindungimu dan membantumu. Lin Xiu, kita tidak punya waktu lagi. Orang itu akan segera datang. Kamu harus berusaha sekuat tenaga, dengan kecepatan tertinggi, untuk segera memperbaiki semua artefak di museum ini. Hanya dengan terus memperbaikinya, kamu bisa terus menjadi lebih kuat. Sampai kamu sepenuhnya mendapatkan kekuatan warisan dari 12 pelindung, dan menjadi master penjinak roh terkuat di dunia. Hanya dengan begitu, kamu bisa menggantikan mereka, dan mengakhiri mimpi buruk 100 tahun ini sepenuhnya. Sepuluh buah sehari, kan? Baiklah. Karena masalah ini sudah jatuh ke tanganku sebagai ahli pemakaman. Aku akan membereskan semua benda di dalam kuburan ini, satu persatu sampai tuntas tanpa sisa.